Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rina Wahyunita dari kelas 2A, Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai teori proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Simak terus ya guys. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia pada abad ke-5 tidak bisa dilepaskan dari sejarah perdagangan dan pelayaran antar benua yang berlangsung pada masa itu. Kendati demikian, para ahli masih bersilang pendapat tentang bagaimana proses masuknya budaya dan agama Islam tersebut hingga bisa mengalahkan kebudayaan dan agama yang telah ada sebelumnya, yakni Hindu dan Buddha. Berbagai teori pun berkembang dengan disertai bukti dan fakta pendukung. Pada video ini akan dijelaskan tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Di antaranya yang pertama, teori Gujarat. Tokoh yang mendukung teori ini adalah para ilmuwan Belanda seperti Pisnapel dan Mokete yang mengatakan bahwa yang membawa agama Islam ke Indonesia ialah orang-orang Arab yang sudah lama tinggal di Gujarat, India. Menurut mereka, Islam masuk ke Indonesia sejak awal abad ke-13 Masehi bersama dengan hubungan dagang yang terjalin antara masyarakat Nusantara dengan para pedagang Gujarat yang datang dengan jalur Indonesia, Cambai, Timur Tengah, Eropa. Yang kedua yaitu Snowhonger, yang juga sebagai ilmuwan Belanda berpendapat bahwa hubungan dagang Indonesia dengan orang-orang Gujarat telah berlangsung lebih awal dibanding dengan orang-orang Arab. Teori masuknya Islam di Indonesia yang dicetuskan Horgonger dan Pisnapel ini didukung oleh beberapa bukti. Yang pertama, batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh tahun 1297 dan batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik memiliki kesamaan dengan batu nisan yang berada di Cambai. Yang kedua yaitu hal ini juga bersumber dari keterangan Marco Polo dari Venesia atau Italia yang pernah singgah di Perlak atau Perelela tahun 1292. Ia menceritakan bahwa di Perlak sudah banyak penduduk yang memeluk Islam dan banyak pedagang Islam dari India yang menyebarkan ajaran Islam. Yang kedua yaitu teori Mekah. Teori Arab atau teori Mekah menyatakan bahwa proses masuknya Islam di Indonesia berlangsung saat abad ke-7 Masehi. Islam dibawa para musafir Arab atau Mesir yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh belahan dunia. Tokoh yang mendukung teori ini adalah Van Leer, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, Buya Hamka, Naquib Al-Atas, Kaiser, M. Yunus Jamil, dan Crawford. Teori masuknya Islam di Indonesia ini didukung beberapa tiga bukti utama, yaitu yang pertama, pada abad ke-7 yaitu tahun 674 di pantai barat Sumatera, sudah terdapat perkampungan Islam atau Arab dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Hal ini juga sesuai dengan berita Cina. Yang kedua yaitu kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah. Sedangkan Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. Yang ketiga yaitu adanya penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai yang hanya lazim ditemui pada budaya Islam di Mesir. Para ahli yang mendukung teori ini menyatakan bahwa abad 13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Jadi, masuknya Islam ke Indonesia terjadi jauh sebelumnya, yaitu abad ke-7, dan yang berperan besar terhadap proses penyebarannya adalah bangsa Arab sendiri. Hingga kini, teori Arab dianggap sebagai teori yang paling kuat. Kelemahannya hanya terletak pada kurangnya fakta dan bukti yang menjelaskan peran bangsa Arab dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Yang ketiga yaitu teori Persia. Amir Hussein dan Hossein Dajaniningrat sebagai pencetus sekaligus pendukung teori Persia menyatakan bahwa Islam yang masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi adalah Islam yang dibawa kaum Syiah Persia. Teori ini didukung adanya beberapa bukti pembenaran, diantaranya peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Hussein cucu Nabi Muhammad yang sangat dijunjung oleh orang Syiah atau Islam Iran. Yang kedua yaitu di Sumatera Barat, peringatan tersebut disebut dengan upacara tabwik atau tabut, sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur syuro. Yang ketiga yaitu kesamaan ajaran Sufi, yang keempat penggunaan istilah Persia untuk mengeja huruf Arab, yang kelima kesamaan seni kaligrafi pada beberapa batu nisan, yang keenam bukti maraknya aliran Islam Syiah khas Iran pada awal masuknya Islam di Indonesia, dan yang terakhir adanya perkampungan Leren atau Leran di Giri daerah Gresik. Cara penyebaran Islam di Indonesia. Agama Islam di Kepulauan Indonesia semakin berkembang setelah dianut oleh penduduk pesisir Indonesia. Agama dan kebudayaan Islam semakin berkembang ke hampir seluruh wilayah Indonesia. Perkembangan agama Islam tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui suatu proses secara damai, responsif, dan proaktif.
Oleh karena itu, masyarakat Indonesia yang belum menganut Islam mudah tertarik dengan agama dan kebudayaan Islam. Banyak cara yang dilakukan untuk menyebarkan agama dan kebudayaan Islam, antara lain melalui cara yang pertama, perdagangan. Saluran perdagangan merupakan tahap yang paling awal dalam tahap Islamisasi yang diperkirakan dimulai pada abad ke-7 Masehi yang melibatkan pedagang-pedagang Arab, Persia, dan India. Menurut Tome Pires, sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16 lalu, lintas perdagangan yang melalui Indonesia sangat ramai. Dalam agama Islam, siapapun bisa sebagai penyebar Islam, sehingga hal ini menguntungkan karena mereka melakukannya sambil berdagang. Pada saluran ini, hampir semua kelompok masyarakat terlibat, mulai dari raja, birokrat, bangsawan, masyarakat kaya, sampai menengah ke bawah. Proses ini dipercepat dengan runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Yang kedua yaitu perkawinan. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap perdagangan. Para pedagang yang datang lama-kelamaan menetap dan terbentuklah perkampungan yang dikenal dengan nama Pekojan. Tahap selanjutnya, para pedagang yang menetap ada yang membentuk keluarga dengan penduduk setempat dengan cara menikah, misalnya Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Mengingat pernikahan Islam dengan agama lain tidak sah, maka penduduk lokal yang akan dinikahi harus memeluk Islam terlebih dahulu. Dan cara untuk memeluk agama Islam pun tidak terlalu sulit, cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat. Penyebaran agama Islam dengan saluran ini berjalan lancar, mengingat akan adanya keluarga muslim yang menghasilkan keturunan-keturunan muslim dan mengundang ketertarikan penduduk lain untuk memeluk agama Islam. Ketiga yaitu pendidikan. Para ulama, kiai, dan guru agama berperan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Para tokoh ini menyelenggarakan pendidikan melalui pondok pesantren bagi para santri-santrinya. Dari para santri inilah nantinya Islam akan disosialisasikan di tengah masyarakat. Pesantren yang telah berdiri pada masa pertumbuhan Islam di Jawa antara lain Pesantren Sunan Ampel di Surabaya dan Pesantren Sunan Giri di Giri. Pada saat itu, terdapat beberapa kiai dan ulama yang dijadikan guru agama atau penasihat agama dan di kerajaan-kerajaan. Kiai Dukuh adalah guru Maulana Yusuf di Kerajaan Banten. Kiai Ageng Sela adalah guru dari Jakat Tingkir. Syekh Yusuf merupakan penasihat agama Sultan Ageng Tritayasa di Kerajaan Banten. Penyebaran Islam juga tidak dapat dilepaskan dari peranan para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan Islam yang dikenal dengan cara berdakwah yang disebut juga Wali Songo. Mereka dikenal telah memiliki ilmu serta penghayatan yang tinggi terhadap agama Islam. Berikut yang termasuk Wali Songo. Yang pertama Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik berasal dari Persia. Yang kedua Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Yang ketiga Sunan Rajat atau Syarifuddin atau putra Raden Rahmat. Yang keempat Sunan Bonang atau Mahdun Ibrahim putra Raden Rahmat. Yang kelima Sunan Giri atau Raden Paku atau murid Sunan Ampel. Yang keenam Sunan Kalijaga atau Joko Said. Yang ketujuh Sunan Kudus atau Jafar Sidik. Yang kedelapan Sunan Muri atau Raden Umar Said. Dan yang terakhir Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Baik teman-teman, itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.